setiap nilai rata-rata dari 3 uji kuat tekan berurutan mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari FCPREM 3,5 MPa untuk nilai FCPREM yang lebih kecil dari untuk mutu beton dengan yang lebih kecil dari 35 MPa yang di atas 35 MPa. Pertimbangan bila mutu beton gagal ya sebelum dilakukan proses coring ya. Kita harus melakukan proses pemeriksaan apakah struktur aman bila dianalisis dengan kuat tekan yang ada, kemudian digunakan sebagai pembanding dengan yang nilai kuat tekannya besarnya memadai. Kemudian memastikan bahwa prosedur tes yang dilakukan sudah tepat, kemudian memastikan tidak ada hal yang aneh pada batch terkait. Kemudian bila beton gagal ada hal-hal yang perlu dievaluasi, yaitu kesempurnaan fisik benda uji, nilai dan variasi berat jenis beton, pola keruntuhan benda uji atau pengaruh dari capping, bahwa capping harus memiliki kekuatan yang sama dengan material yang akan diuji atau tes. Kemudian bidang fraktur, ya. Kemudian koreksi diameter, kadar air dan pengaruh daripada puring. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Selanjutnya adalah mungkin sesi tanya jawab. Ini kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi sebelum coffee break. Mungkin kita berikan kepada 3 peserta penanya pertama. Kami persilakan untuk yang memberikan pertanyaan kepada Bapak Profesor Iswandi. Ya, silakan Pak Agung. Ya, selamat pagi Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof atas paparannya yang sangat baik, sangat membuka wawasan kami. Dari paparan tadi Prof ada beberapa yang mungkin mau saya pertanyakan. Nah, tadi Prof menyatakan bahwa adanya silinder kontrol ya Prof ya, bahwa kita membuat sampel yang ideal, yang dirawat. Nah kemudian, tadi kan ada beberapa hal yang sering tidak diperlukan lagi yang namanya destructive test seperti core, begitu Prof yang pertama. Nah, kedua adalah tadi juga ada Prof sampaikan tentang benda uji yang dirawat di lapangan, bukan secara ideal tapi dirawat sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, ini berhubungan juga dengan yang namanya core tadi Prof, karena kita ketahui bahwa ketika kita melakukan core, maka itu adalah destructive test. Ini sangat beresiko terhadap struktur kita. Nah, apakah core ini adalah satu-satunya metode yang diperbolehkan untuk pengujian uji langsung tadi Prof ya? Uji langsung di lapangan dengan core, apakah memang ini satu-satunya metode atau
mungkin kita ketahui ada beberapa pengujian non-destruktif tidak langsung. Apakah boleh memang bisa pengujian UPV terhadap sampel yang dirawat sesuai dengan kondisi di lapangan dan dibandingkan dengan UPV yang kita lakukan langsung ke struktur kita, dan hasilnya tentu bisa dibandingkan gitu, apakah berbeda atau tidak. Ini tentunya untuk menghindari yang namanya destructive test yang kekhawatiran kita apabila tidak dilakukan dengan benar bisa menyebabkan kerusakan lebih besar lagi, seperti tadi terputusnya tulangan yang menyebabkan masalah-masalah lanjutan seperti itu, Prof. Kira-kira pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama ini apa namanya? Apakah boleh ya kita mengambil core tanpa ada suatu apa namanya dasar ya terkait dengan kinerja yang terlihat pada struktur ya, semuanya baik, tiba-tiba tetap memintakan core. Jadi kalau secara SNI, di SNI kita sebenarnya juga diatur ya, bahwa yang paling baik itu tentu saja harus ada alasan yang jelas kenapa core itu diambil. Bahkan core itu diambil biasanya setelah melalui suatu proses yang panjang juga ya. Ada kajian dulu, kita tetap ragu apa enggak, baru nanti kemudian at the end kalau memang tetap ragu ya kita ngambil core. Jadi ada suatu proses yang panjang karena memang sifat core ini yang merusak tadi ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak merusak tapi merusak. Sehingga biasanya di akhir lah gitu ya. Jadi setelah kita tetap nggak yakin dan masih ada hal-hal keraguan yang kita miliki ya mau nggak mau harus diambil lewat core tadi untuk memutuskan apakah ini oke apa enggak gitu ya. Nah, tapi di dalam SNI kita juga diatur ya. Jadi kalau tadi core diambil berdasarkan kondisi terpasang yang meragukan, maka itu sepenuhnya dikenakan biayanya ke kontraktor pelaksana. Itu dalam SNI kita diatur. Tapi kalau misalnya owner tanpa ada sesuatu yang mencurigakan tiba-tiba meminta pihak ketiga tolong ambil core, maka ini biayanya harus dari pemilik, bukan dari kontraktor pelaksana. Itu yang diatur dalam SNI kita. Nah, tapi tetap kalaupun ada permintaan seperti ini kan harusnya didasarkan atas sesuatu yang memang beralasan lah gitu ya. Jadi karena tadi bahwa core ini kan merusak gitu ya. Jadi kalau sampai ngambil core dan ngambil core ini kan juga kalau yang ideal kan banyak ya, supaya secara statistik bisa kita olah dengan lebih baik. Kalau dikit kan fluktuasinya belum bisa ternormalisir lah dengan jumlah sampel yang terlalu sedikit tadi gitu kan. Sehingga kadang penaltinya ya kita dapat nanti FC prime-nya rendah banget gitu ya kalau terlalu sedikit. Nah ini juga jadi masalah gitu ya. Tapi memang agak sulit ya. Jadi kalau dari pihak pemerintah biasanya ya, kalau ada proyek yang didanai oleh APBN atau APBD gitu ya, seringkali yang meminta dia lakukan pengambilan core walaupun kondisi bangunan itu masih baik, tidak terlihat ada sesuatu yang mencurigakan ya, itu adalah pihak dari BPK ataupun BPKP gitu kan, yang meng-hire pihak ketiga untuk melakukan pengambilan core. Nah, tapi yang di sini harusnya juga harus diperhatikan, kapan diambil core-nya. Seringkali yang terjadi itu core diambil setelah bangunan itu berfungsi selama 1 tahun gitu ya. Sering saya lihat untuk proyek jalan misalnya kan, jalan ini sudah dibuka untuk lalu lintas. Setelah 1 tahun baru kemudian diputuskan diambil sampel core. Udah nggak objektif lagi sebenarnya di situ. Kalau tujuannya untuk mengetahui berapa kuat tekan terpasang. Apakah sesuai dengan spek apa enggak. Karena sudah terganggu beton kita gitu loh. Dari beban-beban yang bekerja, dari kondisi lingkungan yang terbuka gitu ya. Nah ini yang kadang pihak pemeriksa ini nggak punya pemahaman yang sama dengan kita yang di engineering gitu ya. Bahwa kalau sudah terganggu tentunya berbeda dengan yang belum terganggu gitu loh. Ya, nah ini yang memang kadang selalu timbul dispute lah di lapangan kalau sudah melibatkan pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan SOP tadi. Ya, tidak sesuai dengan SOP. Nah, kalaupun akhirnya diambil, problemnya sering tadi yang saya bilang ya, bahwa banyak pihak-pihak pengambil sampel core ini yang juga tidak paham dengan SOP yang seharusnya diterapkan. Supaya sampel itu betul-betul bisa baik gitu ya. Tidak banyak terganggu gitu loh. Jadi kadang alatnya goyang waktu ngambil kan. Kadang
korbitnya tuh korbit yang sudah dipakai puluhan kali, tetap dipakai, sudah nggak tajam gitu ya, sehingga efek merusaknya juga lebih terasa gitu kan, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang kalaupun terpaksa diambil ya mesti betul-betul dicermati, pengambilannya harus sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan ASTM C42, ya, diambil di tempat-tempat yang memang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu adalah tempat yang tepat gitu ya. Jadi bukan diambil di tempat yang stresnya sudah gede banget misalnya gitu ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bisakah uji core tadi yang sifatnya destruktif digantikan dengan yang NDT, yang non-destruktif ya. Ya ini yang kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan suatu gambaran kualitatif, itu bisa. Ya, kita menggantikan dengan alat-alat uji yang sifatnya non-destruktif. Ya, dan itu seringkali dipakai. Misalnya kita ada mutu beton drop di satu tempat gitu ya. Sebelum kita ambil core, kita lakukan dulu yang namanya UPP ataupun juga hammer gitu ya di lokasi tersebut. Kemudian kita juga punya area yang betonnya sebelumnya masuk. Yang kita juga punya catatan UPP sama hammernya. Nah ini bisa kita perbandingkan untuk mendapatkan gambaran tambahan. Apakah betul nih betonnya yang drop atau ada masalah lain gitu loh. Jadi lebih ke langkah-langkah awal yang bisa kita gunakan untuk menambah data untuk kita nantinya meyakinkan ya bahwa wah memang ini sudah oke atau ini masih perlu dilakukan pendalaman lebih dalam lagi gitu kan. Nah, tapi satu hal ya bahwa uji non destruktif itu tidak bisa dijadikan dasar untuk penerimaan ataupun penolakan dari suatu pekerjaan beton. Itu jelas-jelas disebutkan di state di dalam ASTM-nya. Baik yang terkait dengan UVP maupun yang terkait dengan uji hammer. Secara jelas disebutkan bahwa pengujian ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menerima atau menolak pekerjaan beton. Kenapa sampai seperti itu ada statementnya? Karena tadi indirect, non-destruktif ini kan pengujiannya tidak langsung. Kita nguji lewat hammer itu yang kita uji kekerasannya. Bukan mutu betonnya, bukan kuat tekannya, tapi kekerasannya yang kita uji. Sesuatu yang keras belum tentu mutunya bagus gitu ya. Begitupun sebaliknya, karena bisa saja waktu kita hammer yang kita kenakan itu kebetulan agregatnya banyak, kenanya ke agregat, otomatis hasil hammernya bagus. Ya, nah begitupun juga UVP. UVP ini kan kecepatan rambat gelombang, ya, yang kita rambatkan ke media beton yang kita pelajari, yang kita tinjau gitu kan, di mana dia mengindikasikan rapat massa. Semakin rapat massa, idealnya semakin tinggi mutu beton. Tapi ini juga belum tentu. Kita bisa punya beton misalnya sebagai contoh ya. Beton kita padatkan dengan baik, ya, sehingga rapat massanya tinggi, ya. Tapi kemudian nggak kita rawat. Jadi rapat massanya bagus karena kita kompaksinya ideal. Tapi nggak kita rawat, dibiarin aja. Waktu kita uji berat jenisnya dapat 2.300, 2.400 karena memang dipadatkan dengan baik. Tapi di tes tekan drop. Kenapa? Karena pasta semennya tidak bereaksi dengan sempurna. Karena tidak dirawat dengan baik gitu loh. Jadi ini yang artinya membuat kenapa UPP, hammer, dan uji non destruktif lainnya nggak pernah boleh dijadikan dasar untuk menerima atau menolak suatu pekerjaan beton. Jadi yang bisa kita dapatkan dari hasil tadi hanya secara kualitatif saja, hanya indikatif saja. Jadi belum bisa dipakai dasar untuk memutuskan. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini sebenarnya sesi kita sudah berakhir ya, tapi masih kita kasih satu kesempatan lagi mungkin dari Sikria. Silakan Pak. Ini kesempatan yang terakhir ya Pak. Oke.
Ya, mungkin pertanyaan saya sih singkat aja Pak. Saya tertarik banget tadi masalah terkait masalah DT dan NDT. Tadi kan Pak Pro sudah menggarisbawahi bahwasannya NDT tidak bisa dijadikan persyaratan untuk penerimaan mutu beton. Nah, bagaimana untuk mengevaluasi struktur Pak? Apakah NDT bisa dijadiin data yang cukup available atau lebih baik DT? Mungkin itu saja Pak. Untuk mengevaluasi struktur Pak. Contoh misalkan untuk kajian layak fungsi bangunan dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi untuk assessment ataupun juga evaluasi ataupun kelayakan bangunan, memang sekarang ini kan umumnya kita menggunakan alat-alat non destruktif ya, supaya tidak terlalu banyak memberi gangguan pada struktur yang sedang operasional gitu kan. Nah, ini masih bisa diterima, sesuatu yang accepted, suatu prosedur yang juga ada di dalam draft RSNI yang sedang disusun sekarang ini terkait dengan evaluasi seismik dan juga rehabilitasi seismik bangunan existing gitu ya. Kenapa? Karena ini bukan menjadi satu-satunya data saat kita melakukan assessment pada bangunan existing. Bentuk fisik, ya kan kalau kita bicara bangunan existing ini bangunan yang mudah berpengalaman ceritanya kan. Kalau bangunan yang berpengalaman ini kan kita bisa secara fisik juga udah bisa menilai, tidak terlihat ada tanda-tanda degradasi, deteriorasi dan lain sebagainya, ya udah seperti itu ya kita cukup dengan hammer ya, ataupun dengan alat-alat NDT lainnya untuk lebih memastikan kondisi yang ada gitu loh. Nah memang kalau kita bicara hammer ini kan paling hanya di permukaan ya. UPP mungkin masih agak dalam sedikit sampai 5 sampai 10 cm ke dalam gitu ya. Satu hal yang bisa kita relay dari pengujian UPP ataupun hammer itu adalah keseragaman. Ya, keseragaman dari mutunya. Itu bisa kita dapatkan ya dari pengujian yang sifatnya NDT tadi. Nah, kalau kita bicara untuk kebutuhan memprediksi nilai kuat tekan di dalam RSNI untuk assessment tadi, itu ada yang namanya default material properties. Jadi tergantung kapan bangunan itu dibangun, nanti diberikan suatu informasi terkait dengan mutu yang bisa kita jadikan acuan untuk analisis. Nah, tapi kalau kita pakai default values, nilai-nilai default, itu sangat konservatif. Misalnya kalau bangunan dibangun sebelum tahun 70, mutunya yang kita bisa gunakan kalau nggak salah sekitar FC prime 17,5 megapascal misalnya gitu kan. Konservatif ya. Kalau kita pingin tidak terlalu konservatif, ya dilakukan kajian. Salah satunya dengan tadi UVP. Tapi UVP juga ataupun juga hammer gitu ya, ataupun bentuk-bentuk NDT lainnya, itu hanya untuk memastikan keseragaman sebenarnya ya. Jadi nggak bisa kita kemudian mengeluarkan suatu perkiraan mutu terpasang dari kedua tes ini untuk kebutuhan analisis, nggak bisa. Kecuali kita melakukan misalnya ya, selain UVP, hammer, kita juga ngambil sampel core, kemudian kita lakukan korelasi, kemudian sampel core-nya mungkin hanya berapa titik, tapi UVP sama hammernya di banyak titik, untuk dapat korelasi, kemudian kita dapatkan perkiraan mutu beton. Nah itu boleh. Tapi kalau langsung dari UVP hammer nggak bisa. Jadi kalaupun kita mau tetap melakukan perhitungan, membutuhkan yang namanya FC prime, kita bisa pakai pendekatan konservatif dengan menggunakan nilai default yang diberikan di dalam RSNI tadi. Sesuai dengan tahun terbangunnya. Atau kalau kita pengen lebih tidak konservatif, ya ambil sampel core, mau nggak mau. Ya, didalamin. Nah, di dalam ketentuan RSNI kita itu juga disebutkan kapan kita harus mengambil yang namanya sampel core, kapan kita nggak perlu. Kalau kita bicara bangunan-bangunan yang standar, bangunan-bangunan dengan kategori risiko yang rendah, ya, kemudian juga targetnya tidak terlalu khusus, maka kita boleh pakai nilai default. Tapi kalau ini bicara rumah sakit, kategori risiko bangunan 4 gitu ya, target performance-nya yang sangat tinggi, maka kita perlu mengambil data core untuk memastikan kuat tekan terpasang. Kira-kira begitu. Ya. Tapi intinya ya tuh, nggak bisa kita pakai kita gunakan data tadi sebagai dasar untuk menentukan FC prime.
Baik, mudah-mudahan terjawab ya Pak ya. Karena kita keterbatasan waktu, untuk sesi ini kita sudahi. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan bisa langsung ketemu dengan beliau, Pak Prof. Iswandi. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah kepada Bapak Profesor Iswandi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih untuk Profesor Iswandi, luar biasa. Dan kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, Prof bersedia ya? Ditempel terus nih, ini selama seminar nih tempel dikasih pertanyaan, siap ya Prof? Siap Profesor, siap. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Profesor, luar biasa. Orang Medan loh ya. Barang kita nih ceritanya ya kan. Wah, luar biasa. Dan masih banyak lagi narasumber-narasumber yang akan menemani seminar kita pada hari ini. Tapi kita akan memberikan waktu untuk teman-teman bisa menikmati coffee break. Dan juga kami ajak ke teman-teman semua di sini, seluruh peserta seminar, untuk bisa berkunjung ke booth-booth yang sudah hadir menemani kita pada hari ini. Jadi kami persilakan kepada seluruh peserta Bapak, Ibu, dan Abang Kakak untuk bisa menikmati coffee break-nya sejenak dan bisa mampir ke booth-booth yang sudah siap untuk diberikan pertanyaan-pertanyaan, untuk diajak ngobrol atau juga sharing-sharing. Dan tentu saja nanti kita akan kembali lagi di jam 10.30, benar ya Bang ya? Di jam kurang lebih di jam 10.30 kita akan kembali lagi dengan beberapa narasumber dan juga informasi-informasi menarik dari teman-teman yang sudah berpartisipasi tentunya di acara Seminar dan Short Course Nasional Haki Komda Sumatera Utara 2023.